Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Efektivitas Proses Pembelajaran Daring di kelas 3B SD Negeri 114 Pekanbaru selama masa pandemi COVID-19 menggunakan aplikasi Google Classroom. Kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari masalah ini adalah adanya virus COVID-19 pada tahun 2020 memberikan dampak yang luar biasa hampir pada semua bidang. Salah satunya pada bidang pendidikan. Dengan adanya virus COVID-19 ini membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Beberapa sekolah memanfaatkan berbagai aplikasi untuk menunjang aktivitas belajar mengajar di rumah. Salah satu yang banyak digunakan adalah aplikasi Google Classroom. Aplikasi ini dapat diunggah secara gratis dan digunakan dengan mudah. Namun untuk sebagian orang tua siswa, aplikasi ini belum terlalu familiar. Mereka tidak mengerti cara mengakses aplikasi tersebut. Kita masuk ke bab kedua, yaitu identifikasi isu. Yang pertama, perumusan isu. Pernyataan isu yaitu kurang efektifnya fokusnya proses pembelajaran daring di kelas 3B SD Negeri 114 Pekanbaru. Lokusnya selama masa pandemi COVID-19. Penetapan gagasan dari isu tersebut adalah penggunaan aplikasi Google Classroom, dan gagasan aktualisasinya yaitu penggunaan aplikasi Google Classroom untuk proses pembelajaran daring di kelas 3B SD Negeri 114 Pekanbaru selama masa pandemi COVID-19. Maka diambil judul untuk aktualisasi ini menjadi peningkatan efektivitas proses pembelajaran daring di kelas 3B SD Negeri 114 Pekanbaru selama masa pandemi COVID-19 menggunakan aplikasi Google Classroom. Nah, selanjutnya dari beberapa isu ada penyebabnya, yaitu yang pertama, banyak orang tua siswa yang tidak mengerti menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang kedua, kesibukan orang tua siswa. Yang ketiga, beberapa orang tua siswa tidak memiliki kuota internet. Berdasarkan hasil analisis USG, maka penyebab isu yang dipilih adalah banyak orang tua siswa yang tidak mengerti menggunakan aplikasi Google Classroom. Dan bab 3, yaitu rancangan aktualisasi. Untuk rancangan aktualisasi ada 7 kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang pertama, meminta persetujuan mentor terkait rencana kegiatan aktualisasi. Nah, dari kegiatan ini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat draft surat persetujuan mentor tentang rencana kegiatan aktualisasi. Ini akan menghasilkan output berupa draft surat persetujuan mentor. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan mentor tentang kegiatan aktualisasi yang akan menghasilkan catatan hasil konsultasi dan dokumentasi. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor tentang kegiatan aktualisasi. Ini akan menghasilkan surat persetujuan dari mentor. Dan hasil akhirnya adalah mendapatkan izin dari mentor untuk menggunakan aplikasi Google Classroom di kelas 3B. Nah, dari kegiatan ini ada keterkaitannya dengan submata pelatihan, yaitu akuntabilitas pada saat membuat draft surat dengan teliti, kemudian nasionalisme saat melakukan konsultasi dengan mentor, mengucapkan salam dan meminta waktunya untuk berkonsultasi. Kemudian etika publik ditujukan saat
melakukan konsultasi dengan mentor, berbicara dengan sopan dan santun, dan melakukan konsultasi pada saat sama mentor akan berkomunikasi secara efektif sehingga mentor memahami maksud dan tujuan saya itu di komitmen mutu. Nah, dari hasil kegiatan ini maka dapat dikontribusikan terhadap visi misi organisasi, yaitu pada misi nomor 5, menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang santun, jujur, dan bijaksana. Penguatan nilai organisasinya yaitu nilai religius dan demokratis. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat aplikasi Google Classroom untuk siswa kelas 3B. Tahapan kegiatan yang akan dibuat dalam membuat aplikasi Google Classroom ini yaitu yang pertama membuat rancangan, yang kedua mendiskusikan rancangan aplikasi untuk siswa dengan mentor, yang ketiga membuat aplikasi Google Classroom untuk siswa kelas 3B. Ini akan menghasilkan output berupa rancangan aplikasi Google Classroom, catatan hasil diskusi dan dokumentasi, serta aplikasi Google Classroom untuk siswa kelas 3B. Dan hasil akhirnya yaitu tersedianya aplikasi Google Classroom untuk siswa kelas 3B. Keterkaitan dengan mata pelatihan ini yaitu ada kaitannya dengan komitmen mutu, yaitu sebagai bentuk inovasi pembelajaran. Kemudian etika publik, itu berbicara sopan ketika bersama dengan mentor saat mendiskusikan rancangan aplikasi Google Classroom ini. Dan yang ketiga, akuntabilitas, yaitu membuat aplikasi ini dengan penuh tanggung jawab. Dan kegiatan ini berkontribusi pada pengamalan misi nomor 2, yaitu mampu memotivasi dan mengembangkan potensi diri. Kegiatan ini merupakan aktualisasi untuk pencapaian nilai kreatif dan inovatif. Selanjutnya yaitu kegiatan ketiga, membuat tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom. Tahapan kegiatannya yaitu membuat draft tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom. Yang kedua, mendiskusikan draft tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom dengan mentor. Yang ketiga, menyusun tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom. Dan akan menghasilkan output berupa draft tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom, catatan hasil diskusi dan dokumentasi, serta tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom. Dan hasil akhirnya yaitu tersedianya tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom. Ini berkaitan dengan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan hasil akhirnya yaitu tersedianya tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom ini dapat mempermudah siswa dalam memahami penggunaan aplikasi tersebut itu di pelayanan publik. Dan kegiatan ini berkontribusi pada pengamalan misi nomor 3, yaitu mengutamakan mutu pelayanan. Kegiatan yang keempat yaitu memberikan arahan cara menggunakan aplikasi Google Classroom kepada orang tua siswa. Dalam kegiatan ini ada 3 tahapan yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui WhatsApp group. Yang kedua, membagikan tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom pada WhatsApp group. Yang ketiga yaitu menjelaskan cara menggunakan aplikasi Google Classroom kepada orang tua siswa.
ini akan menghasilkan output yaitu berupa screenshot catatan hasil komunikasi di WA group, kemudian screenshot pembagian tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom di WhatsApp group, dan screenshot cara menggunakan aplikasi Google Classroom kepada orang tua siswa. Kegiatan ini berkontribusi pada substansi mata pelatihan etika publik, yaitu saat berkomunikasi dengan orang tua siswa saya akan berkomunikasi dengan baik dan sopan. Kemudian pelayanan publik di saat saya membuat forum kelas untuk kelas 3B di aplikasi Google Classroom. Saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Google Classroom itu secara efektif, itu termasuk komitmen mutu. Dan kegiatan ini berkontribusi pada pengamalan misi nomor 2, yaitu mampu memotivasi dan mengembangkan potensi diri, dan misi nomor 3 yaitu mengutamakan mutu pelayanan. Dan kegiatan ini merupakan aktualisasi untuk pencapaian nilai toleransi kreatif dan inovatif. Selanjutnya yang kelima, kegiatan yang kelima yaitu memberikan tugas melalui aplikasi Google Classroom. Tahapan kegiatannya ada 3, yaitu yang pertama mempersiapkan bahan ajar, dan hasilnya atau outputnya yaitu berupa bahan ajar. Yang kedua, menyajikan materi di forum kelas Google Classroom, outputnya berupa screenshot materi yang disajikan pada Google Classroom. Yang ketiga, memberi tugas, outputnya berupa lembar tugas untuk siswa. Dan keterkaitan kegiatan ini pada mata pelatihan ini yaitu pada saat menyusun bahan ajar, saya akan cermat dan teliti dalam memilih bahan ajar, yaitu termasuk dari nilai komitmen mutu. Kemudian saya akan mempersiapkan bahan ajar yang menarik, kreatif, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, itu termasuk nilai nasionalisme. Dan yang ketiga, saya akan memberikan tugas kepada semua siswa, itu secara adil dan merata, tanpa diskriminasi, itu termasuk nilai anti korupsi. Kemudian hasil dari kegiatan ini yaitu terlaksananya pemberian tugas melalui aplikasi Google Classroom kepada siswa. Terlaksananya kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan publik yang akuntabel, itu pada pelayanan publik ya. Kemudian kegiatan ini berkontribusi pada pengamalan misi nomor 1, meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efisien, dan menyenangkan. Dan kegiatan ini merupakan aktualisasi untuk pencapaian nilai demokratis. Selanjutnya kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan evaluasi pembelajaran materi hari akhir. Ada 3 tahapan kegiatan, yaitu merekap nilai siswa, menganalisis nilai siswa sebelum dan sesudah, dan yang ketiga membuat laporan hasil analisis nilai siswa. Nah, dari kegiatan ini akan menghasilkan terlaksananya evaluasi pada hari akhir. Itu dilampirkan rekap nilai siswa, hasil analisisnya, serta laporan nilai siswa. Kegiatan ini terkait dengan mata pelatihan akuntabilitas, komitmen mutu, dan hasil akhir dari kegiatan ini terlaksananya evaluasi pembelajaran dengan baik merupakan bentuk pelayanan publik yang responsif, yaitu ada keterkaitannya dengan siswa.
Dan kegiatan ini berkontribusi pada pengamalan misi nomor 5, yaitu menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang santun, jujur, dan bijaksana. Dan penguatan nilai dasarnya yaitu nilai jujur dan demokrasi. Dan kegiatan yang terakhir yaitu membuat laporan teknis pelaksanaan kegiatan aktualisasi kepada mentor. Tahapan kegiatannya juga ada 3, yaitu membuat draft laporan teknis pelaksanaan kegiatan aktualisasi, kemudian membuat laporan teknis pelaksanaan kegiatan aktualisasi, dan yang ketiga menyerahkan laporan teknis pelaksanaan kegiatan aktualisasi kepada mentor. Keterkaitan kegiatan ini pada substansi mata pelatihan, yaitu pada mata pelatihan akuntabilitas dan etika publik. Saya akan membuat draft laporan teknis pelaksanaan kegiatan aktualisasi dengan jelas dan cermat. Kemudian saya juga akan membuat laporan secara jujur, etika publik, dan saya akan bertanggung jawab dengan laporan yang saya buat, akuntabilitas. Dan kegiatan ini berkontribusi pada pengamalan nilai nomor 2, misi nomor 2, yaitu mampu memotivasi dan mengembangkan potensi diri, dan nilai nomor 5, menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang santun, jujur, dan bijaksana. Kegiatan ini merupakan aktualisasi untuk pencapaian nilai jujur dan mandiri. Nah, itulah tahapan kegiatan untuk rancangan aktualisasi saya. Kemudian rancangan aktualisasi ini saya buat sebagai bahan untuk pelaksanaan habituasi di sekolah saya dalam rangka menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Rancangan aktualisasi ini saya rasa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu saya mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan rancangan aktualisasi ini agar bermanfaat bagi orang banyak. Sekian presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.